Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman yang baru monet, mau gajian tiap bulan. Ya iyalah bang. Caranya gimana bang? Sudah di-share di video member. Kalau mau gajian tiap bulan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus kenapa bang harus member nggak dibuka di sini? Gini loh bro. Kadang-kadang kita bongkar semuanya, itu justru ditanya jawabannya ya kita bongkar semuanya, masih ditanyakan lagi di kamar yang lain. Jadinya apa? Kamu bingung. Jadi yang niat gajian tiap bulan aja yang jadi member. Kalau yang enggak ya biar aja. Ditanyakan lagi di tempat lain, tanyakan tempat lain yang membuat justru kalian makin pusing sendiri ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, itu hak teman-teman. Tapi gini teman-teman ya, sebenarnya dalam YouTube atau kita menjadi seorang konten kreator atau konten kreator pemula, apa sih yang harus dipelajari? Apa hanya hal-hal soal teknis saja? Banyak nih, ya teman-teman lihat. Banyak sekali tutorial yang membahas hanya tentang teknis. Jadi apa yang teman-teman tanyakan sebenarnya itu sudah menjadi satu kebijakan dari program partner YouTube. Dan itu diajarkan, dibaca secara tekstual, setelah itu disampaikan ke teman-teman. Tanpa dibaca pun kok tanpa dibaca ya, hanya dengan membaca sebenarnya pedoman komunitas itu teman-teman sudah tahu, karena itu hal teknis ya, yang katanya literasi, banyak-banyaklah membaca. Tetapi sebenarnya yang perlu kita pelajari apakah hanya soal-soal teknis semacam ini, yang sebenarnya memang YouTube itu sudah punya pedoman dan punya panduan. Anehnya lagi, yang sebenarnya itu sudah menjadi sudah menjadi pedoman dan panduan di aturan-aturan YouTube, itu teman-teman tanyakan, setelah itu dijawab, dicari juga jawabannya lewat literasi tersebut, dan itu dianggapnya sebagai pembelajaran supaya kita lebih cerdas. Ini bukan pembelajaran ngumpulkan orang bodoh sebenarnya, ngumpulin orang bodoh, ngumpulin orang dungu. Yang perlu dipelajari adalah hal-hal di luar teknis. Bagaimana algoritma itu bekerja. Kalau hal-hal teknis menurut YouTube ya algoritma itu bekerja seperti ini. Kalau diikutin tetap merongos. Ya, tetap merongos. Karena sekali lagi YouTube ini bukan yayasan. YouTube ini cuan. Kalau sesuatu yang berbau teknis dibongkar, maka YouTube bukan hanya ini ya, YouTube pun akan kebakaran jenggot dan berusaha menutupi apa yang menjadi rahasianya dia. Jadi sekali lagi yang perlu teman-teman pelajari ini bukan hanya soal teknis. Yang sebenarnya teknis ini sudah menjadi aturan-aturan baku YouTube. Gak boleh sapor-sap. Sapor-sap itu dilarang. Itu kan hal teknis, bos. Terus kalau itu kita ikutin, terus bagaimana itu YouTuber pemula? Ya pelan-pelan mas, mau berapa tahun memperkenalkan channelnya, sedangkan mukanya, dapurnya nggak terkenal, ini mau berapa tahun? Seiring berjalannya waktu, 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan 1 tahun saja itu sudah nggak monet, orang itu sudah muntaber. YouTuber pemula ya, 1 tahun itu nggak monet, itu sudah mundur. Kok seiring berjalannya waktu nanti setahun 2 tahun kalian bakalan channelmu bakalan sukses, channelmu tidak rusak. Bukan tidak rusak, channelnya memang tidak rusak. Kenapa kok tidak rusak? Karena memang pemilik channelnya sudah tewas. Tewas gimana bang? Sudah malas lagi upload video. Ya, jadi hal-hal semacam ini harus teman-teman paham. Di YouTube ini bukan serta-merta soal teknis yang sudah ada teksnya, yang sudah menjadi panduan YouTube, yang sudah menjadi aturan, sudah menjadi panduan untuk kreator. Setelah itu kalau ada pertanyaan dijawab berdasarkan panduan tersebut, seakan-akan itu menjadi pembelajaran. Bukan pembelajaran, ngumpulin orang konyol.
tanpa dibikinkan tutorial juga sebenarnya harusnya kreator pemula itu paham. Tapi lagi-lagi kembali ke pemula juga. Kembali ke pemula gimana, Bang? Ya kadang-kadang memang perlu penjelasan seperti ini juga. Tapi kalau merasa yang menjelaskan yang sudah menjadi pedoman komunitas, yang sudah menjadi pedoman baku di YouTube, yang sebenarnya secara teks dan secara narasi sudah ada, itu dibahas, itu sekali-kali perlu. Tapi yang nggak perlu itu merasa benar sendiri. Nah, ini masalah. Ya, kenapa kok sekali-kali perlu? Sama dengan teman-teman gini, bawa uang 5 juta, mau buka rekening di bank, yang terjadi apa? Aturannya banyak sekali. Padahal di aturan itu sudah jelas juga bahwasannya kalau terjadi kehilangan, bank tidak bertanggung jawab terhadap uangmu. Artinya bank itu juga nggak mau rugi. Apapun yang terjadi, banyak sekali hilang duit yang sebenarnya kesalahan bank, tetapi duitnya nggak balik. Karena di situ sudah menjadi kebijakan bank. Ya mungkin hanya tertentu saja lah yang uangnya dikembalikan. Jadi dengan peraturan yang banyak sekali itu, apakah mau dibaca satu-satu? Enggak. Kalau dibaca satu-satu yang jumlahnya ratusan pasal 1, ada huruf ABC berlembar-lembar itu, dilempar sendal yang ngantri berikutnya itu, yang ngantri di belakang. Butuh waktu 1 hari untuk baca itu. CS-nya pun enak paling lihat mukamu. Artinya apa? Disodorin tanda tangan, Pak, di sini tanda tangan aja. Sama dengan hal-hal teknis di YouTube ini. Semuanya sudah ada. Kalian tanyakan ke mungkin salah satu kreator, dijawab, jawabannya ya nyari dulu. Nyari dulu, baca dulu. Ini begini loh, diterjemahkan satu-satu. Itu belajar. Iya, belajar. Belajar konyol. Sudah ada kok. Supaya teman-teman menjadi YouTuber cerdas. Cerdas bagaimana? Itu nggak cerdas. Makin longor lah ya. Jadi sekali lagi, hal-hal di luar teknis inilah yang harus teman-teman pelajari. Ya. Gimana cara saling kunjung yang bagus, membentuk algoritma. Algoritma itu belajarnya seperti apa. Ini kan di luar teknis sebenarnya. Teknisnya ya sudah YouTube, di luar teknis juga harus teman-teman pelajari. Karena hal-hal teknis yang disampaikan oleh YouTube ini berdasarkan kepentingan YouTube. Sekali lagi, hal teknis ini berdasarkan kepentingan YouTube. Kadang-kadang bukan berdasarkan kepentingan kreator. Kalau dilihat dari segi kreator, kreatornya rugi. Tapi yang penting kepentingan YouTube-nya bisa terakomodir. Kalaupun ada membela kepentingan kreator, yaitu kepentingan kreator besar. Apalagi kreator yang selalu mendewakan YouTube. Nah, kepentingannya dialah terakomodir. Yang berbau teknis, yang berbau di luar teknis. Nah, kita yang di luar teknis ini adalah belajar untuk kepentingan YouTuber pemula. Jadi yang dipelajari Insan Tutor apa? Hal-hal non teknis untuk kepentingan YouTuber pemula, bukan hal-hal teknis yang untuk kepentingan segelintir orang kreator yang dari awalnya memang sudah besar. Ya, mudah-mudahan menjadi hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.